bentuknya spiral. Nah, coba perhatikan gambar lukisan Mona Lisa ini menggunakan perbandingan 1:1618 dan tentunya menggunakan the golden ratio. Nah, dalam golden ratio ini ada suatu perbandingan nih. Contohnya ini ruas 1, ini ruas 2, ruas 3, ruas 5, ruas 8. Nah, maksudnya itu perbandingan ukurannya ya. Jika di ruas 8 artinya perbandingan antara sisi satu dengan sisi yang lainnya itu sama besar 8. Begitu pula dengan rasio yang lainnya, mau itu rasio 5, 3, 2, dan 1. Nah, coba teman-teman perhatikan dalam gambar ini menggunakan the golden section, di mana rak buku ini menjadi rasio 1, ini 1, dan yang ini rasio 2, yang ini rasio 3, dan yang sebelah sini itu rasio 5, dan sebelah sini menggunakan rasio 8. Nah, pembahasan selanjutnya ialah keseimbangan. Setiap karya desain grafik harus dapat mengkomunikasikan informasi secara jelas sekaligus estetis, dan hal itu memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, keseimbangan akan lebih terlihat ketika kita menyatukan pandangan pada sebuah desain secara keseluruhan, sehingga tidak tertangkap kesan berat sebelah, penuh sebelah, atau ramai sebelah, dan seterusnya. Sehingga keseimbangan atau balance secara visual dapat diartikan sebagai kondisi yang sama berat. Pembagian tersebut dapat dilihat dengan prioritas horizontal, kanan dan kiri, dan vertikal, atas dan bawah. Dan dalam keseimbangan juga ada keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris merupakan keseimbangan yang berdasarkan pengukuran dari pusat yang menyebar dan membagi sama berat antara kiri dan kanan maupun atas dan bawah secara simetris atau setara, dan tentunya mempunyai sifat sederhana, terkesan resmi dan formal. Dan ini contoh gambar keseimbangan simetris. Nah, selanjutnya keseimbangan asimetris atau keseimbangan yang tersusun atas unsur-unsur yang berbeda antara kiri dan kanan, namun dari komposisinya terasa seimbang, memiliki kesan dinamis, tidak monoton, dan tentunya tidak formal. Ini contoh gambar dari keseimbangan asimetris. Dan selanjutnya yang ketiga dari prinsip-prinsip tata letak ialah irama atau pola tata letak layout yang dibuat dengan melakukan pengulangan unsur-unsur tata letak secara teratur agar menciptakan kesan yang menarik. Dan irama sendiri menyebabkan kita dapat merasakan adanya pergerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur satu ke unsur yang lain. Irama visual tersebut dapat berupa repetisi maupun variasi. Nah, repetisi sendiri ialah irama yang terjadi karena pengulangan yang teratur. Coba perhatikan gambar tersebut, di mana ada raut wajah dan pengulangan mulutnya tersebut teratur seperti aiweo dalam gambarnya, dan tidak ada perubahan serta tidak ada perbedaan warna. Semuanya sama, cuman ada pengulangan yang teratur. Nah, selanjutnya irama variasi merupakan irama yang terjadi karena pengulangan yang disertai perubahan bentuk, warna maupun ukuran. Nah, bedanya kalau repetisi kalau repetisi itu tidak adanya perubahan, sedangkan dalam variasi adanya perubahan. Contoh gambar wanita yang adanya perubahan warna, sedangkan gambar yang satunya lagi itu ada perubahan bentuk dan ukuran, di mana garis
dari garis ujung kiri, dan garis tersebut akan mengecil ke arah ujung kanan dan juga disertai perubahan bentuk. Dan yang keempat dari prinsip-prinsip tata letak ialah kontras. Dalam menyampaikan informasi perlu disusun berdasarkan prioritas, sehingga akan muncul informasi mana yang paling penting dan perlu ditonjolkan, sehingga informasi tersebut akan dieksekusi melalui elemen visual yang kuat dan mencolok. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip kontras, yaitu adanya perbedaan yang mencolok pada beberapa unsur tata letak, dan juga adanya tujuan kontras, yaitu untuk memberikan penekatan atau emphasis, yaitu untuk mengarahkan pandangan pembaca pada satu yang ditonjolkan, atau focal point, stopping power, atau center of interest. Nah, semua istilah tersebut memiliki arti yang sama, yaitu pusat perhatian untuk merebut perhatian dan menghentikan pembaca dari aktivitasnya. Nah, coba perhatikan dalam gambar tersebut, karena dalam gambar tersebut sudah dijelaskan harapan setiap desainer adalah selalu ingin setiap orang menoleh ke desainnya, sehingga tanpa adanya stopping power yang kuat, karya desain grafis hanya akan dilewatkan orang begitu saja. Akan tetapi dalam menciptakan kontras jangan terlalu berlebihan, ditampilkan secukupnya, karena apabila terlalu berlebihan justru akan menimbulkan kerumitan, ketidakteraturan, dan kontradiksi yang jauh dari kesan harmonis, sehingga tetap memperhatikan kesederhanaan, menonjolkan semua unsur sama dengan tidak ada yang diberikan. Nah, yang kelima dari prinsip tata letak ialah kesatuan atau unity. Nah, kesatuan atau unity ini memiliki arti ialah salah satu prinsip yang menekankan pada keselarasan dari unsur-unsur yang disusun. Desain bisa dikatakan menyatu apabila secara keseluruhan tampak harmonis, dan kesatuan memiliki prinsip yaitu menyatukan unsur-unsur layout seperti tipografi, ilustrasi, warna, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambar unity, di mana sebuah karya desain sebaiknya mempunyai point of view, artinya sebagai arah perhatian yang mula-mula harus diberikan oleh respondennya. Arah juga dapat diartikan sebagai alur untuk mengamati atau membaca sebuah karya. Dengan demikian, kesatuan menjadi pemahaman yang menyeluruh terhadap karya desain dalam menyampaikan pesan kepada pembaca. Nah, selanjutnya, fungsi kesatuan ialah untuk menyatukan bentuk. Sebuah karya desain yang berisi unsur-unsur yang rumit atau abstrak secara terpisah akan lebih sulit dicerna. Dengan adanya kesatuan, setiap unsur tersebut bisa saling menjelaskan sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, mengenai prinsip-prinsip tata letak ialah keselarasan atau harmoni. Nah, keselarasan atau harmoni ini merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan di antara bagian-bagian suatu karya, dan dalam desain merupakan pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan masing-masing saling mengisi dan menimbang, serta keselarasan ini bertindak sebagai faktor pengaman untuk mencapai keserasian seluruh rancangan penyajian. Nah, coba perhatikan keselarasan ini terbagi menjadi keselarasan dari segi bentuk dan juga dari segi warna. Nah, dari segi bentuk dapat dilihat ialah di mana adanya keserasian dalam penempatan unsur-unsurnya. Hal itu dapat dilihat dari segi bentuk dan ukurannya pada media, misalnya brosur, leaflet, poster, dan lain-lain. Pemilihan bentuk huruf juga memiliki peran yang penting sebagaimana untuk tujuan apa desain itu dibuat. Dan yang kedua ialah harmoni atau keselarasan dari segi warna, karena warna memiliki pengaruh yang amat besar karena tiap-tiap warna memiliki sifatnya masing-masing, seperti merah yang memiliki arti berani,
biru memiliki kesan tenang dan lain sebagainya. Nah, itu dia mengenai prinsip-prinsip tata letak, dan semoga video ini bermanfaat.